Beginilah ketika flysheet dijadikan hammock. Halo Sobat YouTube, kali ini saya mau review hammock Array V3. Pada hammock ini tidak ada embel-embel bahwa ini hammock multifungsi. Hanya saja ketika saya pegang bahannya itu sangat menjanjikan ya kawan-kawan. Oke, kita buka dahulu hammock ini. Hammocknya saya bungkus dengan flysheet ya kawan-kawan. Untuk spesifikasi, hammock ini menggunakan bahan polyester OXF 210. Ukuran 194 x 138 cm, berat 555 gram, dan dibanderol dengan harga sekitar Rp129.000. Maksimal bebannya sih tertulis 125 kg. Untuk harga segitu sebenarnya kita bisa dapat hammock mammoth sebanyak 4 buah. Jadi kita akan review apa keunggulan dari hammock ini dibandingkan dengan hammock murah lainnya. Seperti hammock pada umumnya, pastinya kita dapat 2 webbing dan juga hammock itu sendiri. Untuk bahannya, ini tebal ya kawan-kawan. Dan bahannya mirip-mirip dengan footprint dari DS Adventure yang saya jadikan flysheet yang ukuran 2x2. Oke, kita setup dulu hammock ini. Jadi bagian dua sisinya itu ada tempat untuk memasukkan tali atau webbing seperti ini. Untuk bagian ini sama dengan hammock pada umumnya. Karena bahannya yang lumayan mengkilat, saya penasaran untuk coba menyiramnya dengan air. Dan ternyata ini sangat waterproof ya untuk bahannya. Jadinya kita tidak akan gampang untuk basah atau terkena cipratan air dari bawah tanah ketika hujan dan menggunakan hammock ini. Karena bahannya yang benar-benar waterproof. Sebelum kita mengujinya jadi hammock, kita bentangkan dulu. Jadi hammock ini bisa kita buat jadi footprint untuk tenda. Jadi meskipun tidak ada embel-embel kata multifungsi, tapi dari bahannya ini sangat menyajikan untuk dijadikan footprint karena tebal. Dan juga karena anti airnya yang baik, bisa dijadikan sebagai alas untuk piknik. Jadi semacam tikar piknik ya, alas untuk piknik di pasir atau di mana kayak gitu di pantai, maupun alas tidur seperti ini. Hammock ini punya looping ya kawan-kawan. Jadi ada 3 looping pada sisi ini dan juga ada 3 pada sisi yang berlawanan. Jadi totalnya ada 6 looping. Jadi kalau kalian jadiin footprint, ini bisa dipasak pada bagian loopingnya. Kemudian hammocknya juga bisa dibuat jadi shelter darurat. Seperti biasa kita akan coba buat konfigurasi flow point. Dan ini konfigurasi yang paling gampang dan cepat dibuat jika ingin membuat perlindungan darurat ketika ada pohon di sekitar kita. Ya, namanya juga shelter darurat, jadi ini ukurannya sangat nanggung ya kawan-kawan. Jika duduk seperti ini kalian tidak akan basah, tapi kalau kalian coba tiduran, kemungkinan besar kalian akan basah. Kecuali kalau kalian tidurnya meringkuk kayak kucing gitu. Sebenarnya saya agak bingung juga ya sama hammock ini. Soalnya ini mau jadi hammock atau mau jadi shelter darurat atau mau jadi footprint. Meskipun begitu, saya memang kagum dengan anti air dari hammock ini. Kalian bisa lihat saya ciprat-cipratin dengan air dari gelas dan itu tidak ada sama sekali tetesan yang merembes ke dalam hammock ini. Jadi hammock ini waterproofnya memang benar-benar top tier kawan-kawan. Saya malah berharap Array buat flysheet dari bahan kayak gini ya. Bahannya tebal dan juga air tidak menempel, beda dengan flysheet Array yang saya miliki. Dari segi kain saya malah lebih suka kalau hammock ini jadi flysheet saya dibandingkan flysheet Array saya yang 3x3 itu. Itu kalau dari segi kain ya kawan-kawan. Atau mungkin ada yang sudah pakai flysheet Array terbaru yang menggunakan kain sama seperti ini, kalian komen di bawah ya. Oke, kita lanjut untuk menggunakannya sebagai hammock. Oke, hammocknya sudah terpasang, kita tes dulu ya. Tapi kita cek dulu ketahanannya. Jangan sampai kita jadi nangka masa yang jatuh. Kalau impresi saya kayaknya sih ini pendek ya kawan-kawan ya. Kalau tinggi badan saya sekitar 169 cm.
Saya nggak bisa bayangin kalau orang yang punya tinggi badan 175, 173 menggunakan hammock ini. Kayaknya akan kurang nyaman deh kawan-kawan. Standar saya untuk menguji hammock itu, yang paling utama dan paling terutama itu adalah pengujian Bird Eye View. Kalau menurut pendapat atau pandangan pribadi saya, Bird Eye View itu adalah metode untuk tidur di atas hammock yang paling nyaman. Sayangnya untuk di hammock ini, Bird Eye View itu kurang nyaman kawan-kawan. Kalau yang sakit pinggang tidur di atas hammock, itu coba kalian ubah posisinya jadi Bird Eye View. Jangan tidurnya lurus-lurus kayak gitu. Karena kurang nyaman, saya coba untuk menggunakan yang ikatan seperti dua ini, bukan yang kayak tadi yang cuma satu. Dengan harapan mungkin akan lebih enak jika kita buat jadi dua seperti ini untuk talinya. Tapi setelah saya coba, tidak ada perubahan ya, sama saja sih kawan-kawan. Jadi kalau untuk Bird Eye View, di sini kurang nyaman, tapi masih bisa untuk tidur dalam posisi tersebut. Karena rasanya tetap sama, maka settingannya saya kembalikan ke yang seperti tadi, yaitu cuma menggunakan satu tali yang dililit ke pohon dan bukan dengan dua tali. Oke, hammock ini juga punya fitur seperti ini. Jadi ini bisa ditarik ya kawan-kawan untuk mendapatkan bentuk hammock yang lebih baik lagi. Jadi lebih terlindung kayak gitu. Jadi kalau ini dikencangkan, ini semacam stopper. Jadi kalau kita tarik dan kencangkan, jadi bagian sisi samping hammock ini dalamannya ada semacam karet elastis. Jadi kalau kalian tarik, maka hammocknya akan jadi lebih rapi lagi. Dan hal ini menambah kenyamanan saya dalam menggunakan hammock ini, sehingga bisa mengimprovisasi sedikit untuk posisi tidur Bird Eye View. Dan juga kalau kanan kirinya kalian ikat, bisa jadi seperti ini. Jadi kayak lebih terkurung gitu ya kalau mau tidur. Jadinya kalau ditiup angin tidak terlalu berasa ke dalam hammock. Kemudian lebih menghindarkan dari gigitan serangga. Tapi kalau untuk serangga yang lebih aman menggunakan hammock kelambu sih kan. Oke, kita menuju ke kesimpulan. Untuk skala experience hammock, ini tidak beda jauh dengan hammock murah seperti hammock mamut saya. Dan saya amati untuk hammock dengan bentukan kotak kayak gorden dan diberi webbing seperti ini, itu rata-rata kalau kalian posisi tidur lurus dan kaki diletakkan seperti ini, maka ada bagian yang paling menonjol di bagian tengah. Dan kalau kita perhatikan di hammock mahal, tidak semenonjol ini. Tentunya ini sangat mengganggu. Harusnya bagian tengah itu agak dilebihkan panjangnya, agar ketika kita tidur maka menggantung dengan sempurna. Dan ini yang mengganggu posisi tidur kita kalau menggunakan posisi tidur Bird Eye View. Kalau kita perhatikan di hammock seperti merek Ticket to the Moon, bagian tengahnya itu tidak semenonjol ini. Dugaan saya karena bagian tengahnya itu lebih panjang daripada kain di bagian tepinya. Dan beda dengan hammock murah saya yang merek Mammoth maupun hammock lokal seperti ini. Bahkan di hammock kelambu Merapi Mountain yang saya gunakan yang memiliki harga sekitar 270 ribuan, juga ada bumpy seperti ini. Meskipun itu tidak semenonjol hammock are ini. Dan untuk cara siasatinya jika ingin disetup, itu disetup agak lebih melengkung lagi biar nyaman kalau mau tidur dalam posisi Bird Eye View. Kekurangan kedua, hammock ini terlalu pendek kalau menurut saya. Dengan panjang hanya 193 cm dan lebar hanya 138 cm, ini akan terasa sesak untuk yang berbadan tinggi maupun yang berbadan besar. Soalnya saya yang berbadan kecil saja pun agak merasa sedikit sesak. Jadinya kalau kalian punya badan yang agak besar atau tinggi kalian lebih dari 170 cm, sepertinya akan kurang cocok, kecuali kalian beli untuk benda all-in-one. Jadi ketika pendakian, kalian bisa jadikan hammock, dijadikan flysheet penutup tenda, atau jadi bivak darurat, atau jadi footprint untuk alas tenda, maupun kalian gelar seperti tikar untuk tempat makan-makan. Kalau untuk kelebihan, sepertinya sudah saya paparkan tadi, tapi kita akan singkat kembali. Yang pertama, kainnya itu tebal dan kuat. Yang kedua, anti air tentunya. Dan yang ketiga, multifungsi. Bisa jadi bivak darurat, bisa jadi footprint, bisa jadi tikar, bisa jadi cover tenda, dan lain-lainnya.
Kemudian fungsi tambahan, kalian bisa menangkap air hujan. Contoh, kalian gelar dalam bentuk hammock untuk menampung hujan pada kainnya ketika berada dalam kondisi darurat. Kemudian ada looping-looping yang tersedia, dan itu cukup menambah experience kita ketika menggunakan hammock ini. Dan juga adanya stopper untuk mengencangkan atau membuat kendur hammock ini. Jadi saking multifungsinya hammock ini lupa bahwa dia adalah sebuah hammock, sehingga beberapa hal yang penting pada hammock seperti kenyamanan pun terabaikan. Kalau untuk menilai dari sisi hammock saja, maka hammock ini saya hanya kasih nilai 6 dari angka 10. Ini kalau kita hanya menilai dari sisi hammock tanpa melihat sisi yang multifungsi itu. Meskipun begitu, untuk postur saya masih bisa terlelap di hammock ini. Karena ketika saya tidur dan mereview hammock ini, saya malah keterusan ketiduran. Dan ketika saya membuka mata, hari sudah malam. Dan saya tidak merasakan seperti sakit pinggang ketika saya bangun dari tidur. Oke, jadi kira-kira seperti ini review kita untuk Hammock Array V3 ini. Hammock ini worth it untuk dibeli jika kalian cari hammock multifungsi. Ibaratnya kalian lagi cari sebuah multi tools. Tapi kalau kalian cari hammock yang benar-benar hammock, maka hammock ini tidak cocok untuk kalian. Sampai di sini review dan perbincangan kita. Terima kasih telah menonton, dan mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.